Itulah kenapa di Facebook Ads itu ada istilah ya. Ada istilah bahwa kalau mau profit itu kita harus bakar uang dulu. Sebenarnya kenapa harus bakar uang? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tadi pagi ada yang bertanya ke saya, Bang Saiha, saya mau ikut kelasnya gitu ya, kelas Facebook Ads. Jadi teman-teman kalau mau belajar Facebook Ads bareng saya, itu bisa ke sekolahfbads.com. Oke ya, bisa ke sana. Jadi nggak perlu nanya-nanya di komentar, tinggal langsung saja sekolahfbads.com. Nah, tadi pagi ya ada yang bertanya ke saya, katanya dia mau ikut kelas. Lalu saya bilang, ya silakan kalau mau ikut gitu ya. Lalu dia cerita bahwa saya pengen ikut kelas Bang Saiha, pengen belajar Facebook Ads agar nanti ketika saya jualan produk saya, maka produk saya bakalan rame yang pesan gitu katanya. Saya harus meluruskan dulu. Satu, yang pertama adalah Facebook Ads itu adalah salah satu bagian dari marketing ya, bagian dari marketing. Ya, jadi marketing itu kan sangat luas ya, marketing itu sangat luas. Nah, FB Ads itu hanya sebagian kecil dari marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, Facebook Ads itu adalah bukan jaminan, oke ya. Jadi Facebook Ads itu bukan jaminan bahwa setelah kita berjualan menggunakan Facebook Ads, maka kemudian akan laris manis, itu bukan jaminan. Ya, karena nanti kemudian setelah ngiklan itu bisa jadi dua hal, satu boncos, satu profit. Jadi ini harus paham dulu gitu loh. Jangan teman-teman berpikir bahwa Facebook Ads ini adalah jalan pintas, atau Facebook Ads ini adalah magic, atau Facebook Ads ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa powerful sehingga apapun jualan kita, kalau menggunakan Facebook Ads maka laris manis. No. No. Hey, no. Nah gitu. Jadi nggak gitu bro ya. Facebook Ads itu sebenarnya ya sama kayak sales gitu loh. Ya jadi kalau supaya lebih mudah saya jelaskan begini saja ya. Jadi kalau zaman dulu, saya jelaskan zaman dulu ya. Biar teman-teman mungkin bisa lebih paham, terutama buat teman-teman yang masih masih newbie, kemudian masih meraba-raba Facebook Ads itu apa gitu ya. Jadi saya akan menganalogikannya begini. Misalkan saya punya produk IKEA. Ketika kita punya produk ya, zaman dulu tuh orang-orang kalau sudah punya produk, maka yang dia lakukan adalah kemudian apa? Merekrut sales ya. Sales ya kan. Makanya kita sering sales, sering dengar sales apa dulu ya? Sales panci gitu ya. Sales apapun gitu. Sales itu tugasnya apa? Sales itu tugasnya adalah, jadi kita punya produk, lalu produk itu kita buat brosurnya, lalu kita cari sales ya, kita rekrut sales misalkan 100 sales. Nah kemudian sales ini kita kasih target adalah tolong sebarin brosur ini datang ke rumah-rumah atau kemana, lalu kemudian jualan. Nah gitu. Yang dilakukan sales ini kemudian dia bawa brosurnya, lalu dia jalan. Jalan kemana? Ya targetnya masing-masing. Mungkin ini sales daerah Bogor. Ya Bogornya juga mungkin Bogor kota atau Bogor kabupaten, atau ini sales daerah Cibinong. Jadi dia yang harus memasarkan produk ini ke daerah Cibinong. Ya terserah lah, dia ketuk-ketuk rumah atau dia tempelin brosur kita di tiang listrik atau dimanapun. Atau ada mobil parkir dia taruh di wipernya itu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian misalkan ada sales lagi yang daerah mana nih? Kabupaten Bogor, daerah Ciampea misalkan. Sama, dia datang ke perumahan-perumahan, ketok-ketok pintu, nawarin produk, atau dia tempel di tiang listrik, atau dia taruh di mobil-mobil. Atau dia lemparin tuh. Ada rumahnya tertutup, dia lemparin tuh brosurnya ke dalam pagar. Nah itulah yang dilakukan sales. Nah dari sini kita tahu bahwa kenapa sales melakukan itu, agar produk ini terjangkau atau agar produk ini tuh diketahui oleh banyak orang. Diketahuinya dengan apa? Dengan cara nyebarin brosur. Tok tok tok, assalamualaikum Bu, kita sales dari produk IKEA. Ini produk baru Bu, lokal punya, kemudian kualitasnya bagus, testimoninya sudah banyak. Ini contoh-contohnya. Kemudian ya nanti si Ibu tinggal, maaf dulu Pak, belum beli, atau oke deh saya coba satu. Nah gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh sales zaman-zaman dulu. Nah di zaman sekarang teman-teman, sales-sales seperti ini mungkin masih ada.
Ya, mungkin masih ada. Tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak dulu. Kenapa? Karena sekarang kalau dulu orang jualan dengan cara ketok-ketok pintu, ya, kemudian nawarin produk, ya, dan setelah menawarkan itu juga kemungkinannya kan dua. Yang kita tawarin produk ini bisa jadi beli, bisa jadi tidak, gitu loh, ya. Bisa jadi beli, bisa jadi tidak. Jadi apakah ketika kita sudah punya produk, lalu punya sales banyak dan dia berkeliling, lalu otomatis di bulan ini peningkatan jualan kita akan sangat signifikan? Enggak juga bro, gitulah. Nah sama dengan Facebook Ad. Sekarang kita beralih ke Facebook Ad. Ini tadi saya menjelaskan tentang bagaimana orang berjualan ketika zaman dulu. Ketika belum sosmed. Ketika eranya belum sosmed. Nah sekarang, zaman sekarang ketika kita punya produk. Ya misalkan saya punya produk IKEA. Yang saya lakukan adalah saya ngiklan di Facebook. Ya, iklan di Facebook ini itu sebenarnya menggantikan perannya sales. Oke. Saya ulangin. Jadi iklan Facebook ini itu perannya adalah menggantikan apa? Menggantikan peran dari sales yang zaman dulu. Nah, kalau sales zaman dulu itu bawa brosur kemudian ngetok-ngetok pintu, kalau yang sekarang iklan Facebook ini dia bawa brosur, bener brosurnya tapi dalam bentuk landing page. Di landing page itu nanti ada produknya, testimoninya, harganya, cara pesannya dan sebagainya. Itu sebenarnya kan sama seperti brosur yang dibawa oleh sales zaman dulu gitu. Nah, bedanya lagi adalah brosurnya kalau dulu kertas, kalau sekarang itu dalam bentuk website ya, landing page. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu ketok-ketok pintu ya kan. Dan kalau ketok-ketok pintu itu ada saja yang tidak membukakan pintu gitu ya. Oh, dilihat ada yang ketok-ketok pintu, pasti lihat sales udahlah, abaikan saja gitu kan. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang iklan saya tidak ngetok-ngetok pintu gitu ya, tapi langsung masuk ke handphone. Ya, jadi ketika orang lagi bersantai di rumah, buka sosmed gitu ya, tiba-tiba dia kena iklan saya. Lalu dia, nah sama, tinggal dia klik atau enggak. Nah gitulah. Kalau dulu kan ada yang ketok-ketok pintu, tinggal dilihat mau dibukain pintunya atau enggak. Kalau sekarang, ketika ada orang yang kena dengan iklan kita, nah itu dia kemudian akan ngelihat nih iklannya. Oh, iklan IKEA. Ini serum toh ya, beli nggak ya? Beli nggak ya? Ah nggak deh. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kalau dulu buka pintu, kalau sekarang dia mau ngeklik atau nggak, nah, gitu. Ya kemudian yang terjadi berikutnya adalah ya itu tadi, kalau dia klik. Nah ketika dia klik pun belum tentu beli teman-teman. Sama seperti sales zaman dulu. Sales zaman dulu ketika sudah dibukain gerbang, sudah menjelaskan panjang lebar, berbusa-busa gitu ya. Tapi kan kemudian konsumennya punya pilihan mau beli atau enggak. Sama iklan Facebook pun begitu. Ketika sudah diklik sama orang, dibaca landing page-nya, oh ini produknya ini, harga ini, testimoni ini. Terus orang ini bisa jadi belum tentu beli juga kan gitu. Saya itu sebenarnya mau bilang ini teman-teman. Tolong teman-teman yang mau belajar Facebook Ad itu diluruskan dulu. Bahwa sekali lagi Facebook Ad itu adalah bagian kecil dari marketing. Ya, Facebook Ad ini bukan bukan magic. Bukan sesuatu hal yang kemudian secara ajaib, simsalabim, lalu produk kita yang awalnya nggak laris jadi laris, nggak gitu. Nah jadi saya analoginya tadi sudah menyampaikan sebenarnya seperti sales saja. Cara kerjanya pun sudah saya sampaikan. Jadi setelah ngiklan teman-teman, bisa jadi teman-teman laris alhamdulillah. Tapi bisa juga teman-teman setelah ngiklan ternyata nggak laris ya bisa juga. Jadi teman-teman yang mau ngikut belajar di sekolahfbad.com, saya bilang sekali lagi saya tidak menjamin keberhasilan. Ya karena memang Facebook Ad ini sistemnya begitu. Yang saya ajarkan adalah yang saya sudah praktekin, kemudian ilmu-ilmu tentang Facebook Ad, kemudian bagaimana retargeting dan sebagainya. Nah kalau misalkan ilmu-ilmu ini dikemas sedemikian rupa, rajin praktek dan sebagainya, ya mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi saya tidak menjamin apapun ya. Nah gitu loh teman-teman. Kemudian juga yang menarik adalah gini. Kalau zaman dulu itu kan biasanya tidak ada retargeting ya. Jadi biasanya kalau misalkan salesnya ini datang ke satu rumah, lalu rumah itu membukakan gerbang tapi tidak jadi beli, maka besoknya salesnya biasanya nggak mau datang lagi kan. Oh di situ kemarin udah saya tawarin, kemudian nggak jadi beli. Nah bedanya dengan Facebook Ad, inilah uniknya, dan saya sangat suka dengan fitur ini gitu ya. Jadi setiap orang yang sudah mengunjungi website kita ya, itu nanti kita bisa target ulang.
Nah gitu. Kenapa kita penting untuk retargeting atau menarget ulang orang-orang yang sudah pernah ke website kita? Karena satu, gini teman-teman, logikanya kalau orang sudah klik iklan kita, masuk ke website kita, maka logikanya dia sudah tertarik. Karena dia udah ngeklik, udah masuk ke website kita, maka secara logika, oh orang ini tertarik dengan produk kita. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu logika pertama ya. Yang kedua adalah kita juga harus sadar teman-teman. Tidak ada orang yang membeli sebuah produk hanya dengan satu kali kena iklan. Oke, saya ulangin biar teman-teman paham. Ya, logikanya tidak ada orang membeli sebuah produk hanya dengan kena iklan satu kali. Ya, itulah kenapa ketika orang yang sudah sampai website kita, ya, maka kita penting untuk target ulang dia, untuk agar iklan kita ngejer dia terus gitu loh. Biasanya secara ilmu marketing itu nanti orang-orang akan beli biasanya di kena iklan yang ke-8. Jadi 7 kali kena dia nggak beli, tapi nanti pas sudah 8 kali dia biasanya akan ini kena terus kayaknya bagus deh, coba deh beli gitu. Jadi kan tingkatannya begitu ya. Kalau teman-teman searching di Google gitu ya. Jadi runutan orang beli itu pertama awareness dulu. Jadi misalkan orang awalnya nggak tahu IKEA, tiba-tiba kena iklan IKEA, dia baru aware. Aware itu artinya berarti dia baru ngeh gitu ya, sadar gitu. Oh, ada produk IKEA. Apa ini IKEA gitu. Kemudian besoknya dia kena iklan lagi. Ketika kena iklan yang kedua, biasanya tahapan berikutnya dia akan interesting. Kalau nggak salah interesting ya, mulai tertarik. Ini IKEA ini kena iklan terus gitu ya. Terus, oh bagus ya ternyata ya. Tapi dia belum memutuskan. Kemudian yang berikutnya dia baru berminat atau berhasrat. Yang ketiga baru memutuskan dia, yang keempat baru memutuskan dia beli. Nah gitu. Jadi wajarlah ketika kena iklan sekali, biasanya dia nggak langsung beli. Itulah kenapa di Facebook Ads itu ada istilah ya. Ada istilah bahwa kalau mau profit itu kita harus bakar uang dulu. Sebenarnya kenapa harus bakar uang? Karena itu tadi nggak ada orang yang beli satu kali kena iklan lalu beli, enggak. Jadi pertama ngiklan itu bakar uang dulu, ngumpulin data dulu. Siapa sih yang sudah klik website, siapa sih yang sudah sampai ini. Nanti bulan-bulan berikutnya dia baru retargeting. Ketika sudah retargeting, dapat data yang sudah pernah beli gitu ya, sudah pernah pesan, maka kemudian bisa kita pakai LLA gitu. LLA itu adalah look like audience ya. Look like audience itu seperti ini. Misalkan kita punya data. Ada data 1.000 orang yang sudah pernah pesan IKEA. Nah, kemudian kita bisa minta ke Facebook, Facebook, aku punya data 1.000 orang yang sudah pernah pesan. Tolong dong, aku mau ngiklan lagi, tapi aku pengen iklanku ini kena ke orang-orang yang mirip dengan 1.000 orang yang sudah pernah beli. Nah gitu. Jadi nanti Facebook dengan kecanggihan dia akan mencari orang-orang yang serupa atau mirip, look alike audience. Beritu kan pemirsa yang serupa gitu. Nah begitu runutannya. Jadi ngiklan dulu biasa, dapat data lalu retargeting, kemudian setelah itu dapat data orang yang sudah pernah beli, baru buat LLA-nya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini teman-teman ya. Ya tadi saya bilang bahwa ketika sudah ngiklan di Facebook itu nggak ada jaminan produk kalian bakal laris manis tuh, nggak ada. Bisa jadi boncos, bisa jadi profit. Gitu. Kemudian perbedaan Facebook Ad ya, jualan zaman sekarang dengan zaman dulu juga sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir tadi saya jelaskan runutannya kalau mau ngiklan di Facebook itu biasanya adalah bakar uang dulu untuk ngumpulin data, retargeting, baru nanti kita buat LLA-nya. Ya, karena ada beberapa prinsip tadi yang saya sampaikan ya. Yang prinsip itu yang paling penting prinsip ini nih, tidak ada orang yang beli sebuah produk hanya karena kena iklan satu kali. Itulah kenapa akhirnya iklan Indomie itu, iklan mie instan itu dari kita kecil sampai sekarang iklannya jalan terus gitu loh ya. Itu menanamkan di bawah sadar, di alam bawah sadar kita bahwa oh kalau dingin enaknya makan Indomie rebus nih gitu loh. Karena kita dari kecil kena iklan Indomie terus ya. Itulah pentingnya iklan ya. Kalau kita sebenarnya kan banyak nih mie instan yang lain, tapi kenapa kita belinya Indomie? Kenapa nggak mie cepek misalkan? Kenapa nggak mie apa dulu yang kecil-kecil tuh ya, yang harga 500-an, mie yang 500-an dulu lah, saya lupa namanya. Mie gelas misalkan atau ada mie cepek dulu kan ya? Ada mie cepek gitu kan? Ya kenapa ketika kita datang ke Indomart atau Alfamart atau ke warung kita belinya mau beli Indomie gitu ya? Kenapa? Karena Indomie iklannya nggak pernah mati dari dulu. Ya, itulah pentingnya iklan ya.
Sama iklan itu sama kayak gini. Kalau teman-teman punya produk, bagus banget produknya, murah tapi berkualitas, tapi kalau nggak ada iklannya, orang nggak akan beli juga. Itulah kenapa kita harus beriklan. Baik menggunakan konvensional atau menggunakan sosmed yang seperti saya lakukan ya. Semoga ada manfaatnya ocehan saya pada pagi hari ini ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini kalau bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.